الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li sahibi hadzal kitab wa man ba'dahu minal masyayikh wal arwahi ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wal arwahi walidina wa li ummahatina wa li abaina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li qarabatina wa li hadratin nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ma walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina. Amin. Kitabus Salati. Adapun ini adalah kitab yang menjelaskan hukum-hukum salat. Faradallahu ala hadhil ummah, telah memfardukan, telah mewajibkan oleh Allah Ta'ala atas umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap harinya dan pada setiap malamnya, khamsa salawatin faqat, salat 5 waktu saja. Wahya zuhru, dan ia adalah salat zuhur, wal asru, dan salat asar, wal maghribu, dan salat maghrib, wal isya'u, dan salat isya', was subhu, dan salat subuh. Wala tajibu illa 'alal muslimi al-balighil 'aqilil tahiri minal haidi wan nifasi ba'da dukhuli waqtiha. Dan tidaklah wajib salat kecuali atas seorang muslim al-baligh, yang baligh, al-aqil, yang berakal sehat sempurna, at-tahir minal haidi wan nifasi, suci daripada haid dan nifas, ba'da dukhuli waqtiha, setelah masuk waktunya atau waktu pelaksanaan salatnya. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang kami muliakan, jadi malam hari ini saya akan baca kitab salat dari kitab Riyadhul Badi'ah yang ditulis oleh Imam Hasabullah bin Sulaiman, seorang ulama yang faqih, lahir di Mekah, kemudian lama mengajar di Mekah di Masjidil Haram, ya, wafat di Mekah, dan banyak para ulama Indonesia yang belajar dengan beliau, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang juga lama belajar dengan beliau. Kenapa saya terus mengulang tentang kitab shalah atau tentang persoalan salat, Pak? Kita tahu ini adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang istimewa. Meskipun
kita juga ketika sholat itu nggak usah takut sholat kita nggak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prestasi terbesar kita dalam hidup ini adalah bisa sujud, Pak. Sujud itu nikmat, sujud itu enak. Ya, jadi itu prestasi terbesar kita. Apalah artinya yang kita miliki kalau kita nggak sujud, apalagi kalau nggak punya apa-apa. Ya, itu prestasi terbesar kita. Jadi jangan takut sholat kita nggak diterima. Namun demikian bukan berarti kita terbebas dari kewajiban belajar. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia kita, daya ingat kita makin lemah, lidah kita juga tidak sepasih mungkin ketika usia-usia muda. Nah, kita khawatir ya sholat yang kita lakukan ya ini semakin kesana kok semakin banyak yang berkurang. Padahal kita berharap justru ketika kita mati, ketika kita wafat, maka yang kita lakukan di akhir usia kita atau sebelum kita mati adalah ibadah-ibadah yang terbaik. Sholat kita menjadi sholat yang terbaik, apapun yang terbaik. Ini yang kita harapkan, karena inilah yang kemudian dikenal dengan matinya dalam husnul khatimah. Mati dengan penutup yang baik, dengan amal yang baik. Bahkan kalau bisa dengan amal terbaik. Ya, jadi banyak yang lupa, kemudian lidah juga udah peluh, udah kaku, gigi pada yang pada copot. Ya, ini kan juga menjadi sebuah persoalan kalau kita enggak terus belajar. Ditambah lagi kalau bicara soal sholat, kalau kita belajar tentang kitab sholat, kita kan udah punya dalil. Jangan ajarin saya sholat, dari kecil gua udah sholat. Dari kecil gua udah sholat. Dan repotnya malah apa? Ketika ini sudah jadi baku, ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, kemudian itu berlanjut sampai akhir usia kita dalam pelaksanaan sholat. Sementara prinsip kita adalah selalu kita ulang-ulang, kita nggak boleh membenarkan kebiasaan, tapi yang harus kita lakukan adalah membiasakan yang benar. Ya, kalau dia salah harus kita rubah. Udah begitu mau diapain? Nggak boleh. Ada ikhtiar, ada usaha. Ada usaha kita untuk merubah kekeliruan tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap dengan belajar kitab sholat ini, dengan belajar sholat, maka ini menjadi salah satu sarana agar kalau sholat kita kurang, kita itu dimaafu, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalilnya kuat, kita masih belajar. Perumpamaan yang nggak pernah bosan saya sampaikan, kalau ada anak kecil naik sepeda jatuh, ya naik lagi jatuh lagi, naik lagi jatuh lagi, kita bilang nggak apa-apa nak, namanya masih belajar. Tapi kalau orang sudah 40 tahun, 30 tahun naik sepeda jatuh lagi, apa kata orang? Ya, nah ini dimaafu insya Allah. Jadi yang kurang-kurang dimaafu, maka jangan tinggalkan ya. Ini belajar, terutama ngaji tentang sholat. Kemudian apa? Yang tidak kalah pentingnya, dari sekian lama sholat yang kita lakukan, kita berharap Pak, ya bukan hanya sholat, ya walaupun sholat memang ibadah yang paling utama, ya sholat kita ini sholat yang menjadi ketika kita ngerjainnya, kita mendapatkan kenikmatan, ngerjainnya enak. Kalau orang hobi mancing, ketika mancing dia nikmat banget tuh, apalagi ketika narik gitu ya. Nah sekarang bagaimana? Apakah kita sudah mendapatkan kenikmatan dari sholat yang kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun? Rasanya udah enak belum itu? Enak nih sholat ternyata. Nikmat ini sholat. Ya, itu kan menjadi pertanyaan besar buat kita. Ya karena kita nggak mau ngerjain sesuatu itu nggak enak. Cuma sekedar rutinitas, cuma sekedar kebiasaan. Nah kita berharap itu, ini sholat bisa nikmat, bisa enak. Ya bagaimana caranya? Ya caranya memang tidak lain ketika kita benar-benar merasakan sholat ini sebuah kebutuhan, sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Tidak ada hal yang paling menyenangkan Nabi kita Muhammad SAW, pekerjaan, aktivitas yang paling menyenangkan Nabi kecuali apa? Sholat. Dikit-dikit Nabi nanya sama Bilal, Bilal udah masuk waktu sholat belum? Karena Bilal ini kan tukang azannya Nabi, tukang azan. Namanya Bilal. Jadi karena tukang adzan akhirnya sampai sekarang itu yang adzan atau yang iqamah namanya Bilal. Namanya Bilal.
Ya karena kalau dari bahasa ya artinya itu kan nama Bilal. Ya, ini Bilal. Jadi kapan waktu sholat? Kapan sih sholat? Apalagi kalau ada masalah, ya Allah, ketika saya sholat maka persoalan itu selesai. Ya, ini ya, jangan seperti wala ya'udzubillah na'udzubillah. Kita lagi ngobrol asik-asik, ya, lagi nonton asik-asik, lagi main catur, main bulu tangkis, segala macam lah. Terdengar adzan asar, deh udah asar aja ya. Cepet amat, seolah-olah ada rasa komplain gitu ya. Alhamdulillah sudah asar, ketemu sholat lagi. Ya, hidup kita kan kata orang tua cuma dua, Pak, nunggu waktu sholat sama nunggu di sholatin. Nunggu waktu sholat tuh nunggu disolatin, Pak. Ngapain sehari-hari? Ya, ini ya. Jadi ini pentingnya kita belajar tentang sholat. Jadi ada kenikmatan kita sholat. Dan yang kita berhindar apa? Jangan sampai ibadah kita, sholat kita itu jadi masalah, jadi problem. Kita kan sering keliru. Ya. Jadi ibadah itu sering jadi masalah buat kita, sering jadi beban. Contoh, ya bapak-bapak pernah di sekolah, saya pun pernah di sekolah. Anak-anak itu kalau di sekolah, jam yang paling mereka suka cuma dua, Pak. 1 jam istirahat, 2 jam gak ada guru. Seneng anak-anak. Jadi kalau ada guru, seolah-olah mereka dijajah, ditindas. Nggak nyaman. Dan kita begitu, Pak. Ya, kita ikut di majelis taklim, di pengajian. Waktu pengajian katakan setelah maghrib. Ya, mungkin karena tanggung, ustadz atau kiai menyelesaikan biar nanti nggak timbul salah paham. Sudah terdengar bel isya, dia lanjutkan. Itu kita udah gelisah. Lamaan ini. Kelewatan ini udah nggak asik nih. Seolah jadi beban. Ya, jadi beban. Itu jadi beban ibadah kita jadi beban. Ya Allah, ini ya. Jadi kalau ngaji jadi beban ya. Masya Allah, Pak. Ketika kita ada di sini, tadi katakan Bapak masuk jam 6, nanti keluar jam setengah 8, 1 jam setengah. Itu waktu yang luar biasa, Pak. Apa waktu itu? Kita tidak berbuat maksiat, nggak bikin dosa 1 jam setengah, Pak. Nanti di luar saya nggak tahu, Pak. 1 jam setengah itu kita bertahan nggak berbuat dosa, Pak, nggak berbuat maksiat. Insya Allah. Kalau bapak-bapak beda, mungkin kalau ibu-ibu ya mohon maaf, karena bisa jadi ngajinya sambil ya. Mudah-mudahan nggak kedengeran ibu-ibu nih. Iya, 1 jam kita insya Allah itu terhindar dari perbuatan maksiat. Hidup ini kan cuma 2, Pak. Taat maksiat, taat maksiat. Kalau kita nggak dalam keadaan taat, pasti kita dalam maksiat. Makanya tidur aja bisa jadi apa? Bisa jadi ibadah. Ketika orang itu malam keluar nggak karuan, nongkrong, apalagi orang-orang yang punya uang, ke tempat prostitusi, ke bar, ke kafe, ya kan bahaya. Lihat aurat segala macam lah, minuman keras, obat, ini aman. Tidur. Ya, ini kan nikmatnya orang nggak punya duit begitu, Pak. Tidurnya rada nyenyak. Ya, nggak peduli sama suara geratak gertuk di luar gedebak debu. Apa yang mencari sih, nggak ada apa-apaan. Iya, Masya Allah. Jadi 1 jam setengah itu. Nah sementara apa? Terkadang kita merasa tersiksa, terbebani. Udah 1 jam setengah ini lama banget nggak keluar dari musola ini. Pengen udah segera keluar. Ya, ini yang seringkali kemudian jadi bahasa yang udah berulang-ulang apa? Untuk yang nggak kita bawa mati, kita nikmatin dan kita ngerjainnya serius banget lama. Ya, bukan berarti saya kalau saya ambil contoh bukan berarti jelek. Ya kita main apalah olahraga, itu kita nikmatin banget dan kita kuat lama-lama. Itu kan mohon maaf nggak kita bawa mati atau ngobrol dan yang lainnya, bahkan ada yang tidak manfaat. Tapi kalau untuk kita bawa mati, ya kerasanya itu kerjaannya udah lama bener. 1 jam setengah itu di masjid udah prestasi besar. Dari jam 6 sampai setengah 8 itu luar biasa. Walaupun itu setengah 8 juga udah gelisah lagi. Padahal sampai di rumah kadang-kadang nggak ada yang dikerjain, Pak. Nonton TV, ngobrol, baca HP. Kecuali kalau sibuk dia harus kerja lagi, dia cari nafkah lagi. Tapi itu, nah kita berharap, Pak, ibadah yang kita lakukan ini bukan beban, tapi kenikmatan. Bahkan yang kita berharap itu puncak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan syukur begitu, Pak.
Kita bicara soal merdeka, bagaimana ini merdeka. Merdeka buat kita cuma satu, bisa syukur kepada Allah. Bagaimana cara syukurnya? Ya, kalau buat kita ibadahnya udah merdeka lah ibadahnya, jangan terjajah. Ngaji jangan terjajah. Ustadznya lama banget kayaknya jadi penjajah. jangan terjajah. Ngaji nikmatin ya, nah kita ngaji ya Allah. Dan kita kepengen kalau kita ngaji pulangnya itu senang. Jangan setelah orang keluar dari musola, dari masjid mengikuti pengajian, pulangnya itu apa? Marah, dendam, ya, kesel, nyalahin orang. Itu bahaya tuh. Ya, kita pengen tenang, minimal ada koreksi. Oh iya, alhamdulillah dengan ngaji, insya Allah kalau saya sholat salah itu saya dimaafin. Kan tenang kita Pak. Kalau nggak ngaji repot. Tapi harus kita terus belajar. Ya, belajar agar terutama ibadah, sekali lagi ibadah yang istimewa ini benar-benar sesuai dengan tuntunan, karena protapnya sudah jelas, karena prosedurnya SOP-nya sudah jelas. Apa SOP sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Bukan sebagaimana aku sholat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kelihatan aja dah. Kalau bicara soal sholatnya Nabi, waduh, ya yang kelihatan aja. Maka Nabi bijaksana. Nabi bilang sebagaimana kalian ngelihat sholat. Walaupun nanti kemudian dijelaskan. Siapa yang melihat Nabi sholat? Para sahabat. Siapa lagi? Sahabat ini kemudian melanjutkan ke tabi'in, terus salafun saleh ke bawah sampai kepada kita melalui para ulama yang kemudian kita sangat berterima kasih. Ulama ini menulis ya atau melestarikan ajaran Nabi melalui tulisan-tulisan yang ditulis dalam kitab-kitab mereka yang luar biasa. Kalau kita langsung saja, Masya Allah, itu ibaratnya kita minum air yang masih mendidih. Air yang masih mendidih kita nggak bisa. Kalau air masih mendidih nggak bisa kita minum Pak. Kita tuang dulu, bahkan kalau prosedurnya ke teko baru ke gelas, baru kita bisa minum. Ini ilmu agama begitu. Kalau kita langsung ke Nabi, ke Al-Quran, ke hadis, waduh, bisa pecah kepala kita, meledak, karena nggak sanggup kita. Kita bukan mujtahid, bukan orang yang bisa menganalisa hukum, menetapkan hukum. Tinggal minum aja udah. Nggak usah, bahannya agak kasar, sok-sokan lah. Ikutin aja, kata ulama, ya. Insyaallah, karena Nabi yang menjamin, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi udah nggak aja yang menyampaikan agama. Tapi apa? Ada siapa yang meneruskan Nabi menyampaikan agama dakwanya? Itu para ulama, ya, para ulama. Baik ya. Ini bahasannya. Baik. Jadi kitabus shalah, adapun ini adalah kitab tentang salat, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Kalau kita baca kitab salat dalam kitab-kitab fiqih, maka ini pengantarnya luar biasa. Di depannya itu ada bab yang harus kita belajar, kita bisa sebelum kita sampai pada bab sholat. Bab apa? Babnya itu sebetulnya ya menjadi bahasan kita sehari-hari. Kitabut Thaharah. Babnya bab bersuci. Mesti kan belum sampai, nggak langsung sholat tuh. Babnya bersuci. Kalau kita ngomongin bersuci, Thaharah bahasa fikihnya, bahasa agamanya Thaharah. Bahasa kitanya bersuci. Itu kan bicaranya soal 4 hal. Maqasidut Thaharah, yang dimaksud dengan Thaharah itu cuma 4 hal. Kita kalau bicara Thaharah yang kita omongin cuma 4. Apa aja? Pertama soal wudu. Yang kedua soal apa? Soal mandi wajib. Karena ada mandi wajib. Yang ketiga soal apa? Gak bisa wudu, gak bisa mandi. Tayamum. Yang keempat apa? Izalatun najasat, menghilangkan najis yang ada di pakaian, di tempat kita sholat. Itu aja. Cuman bahasannya cukup lama juga tuh. Nggak langsung sholat. Ya wudunya bagaimana, kemudian mandinya bagaimana. Insya Allah bisa semua mandi ya? Bisa Pak ya? Kali nggak bisa mandi sampai hari gini. Bisa mandi. Ya kalau teori dasarnya mandi itu kita diajarkan para guru 3 Pak. 3 step, mudah-mudahan sudah saya sampaikan. Nanti kalau kita bahas juga silakan. Apa teori dasarnya? Mandi itu yang pertama adalah nongkrong, kedua jongkok, ketiga diri. Nongkrong itu bersihkan dulu 2 tempat keluarnya najis. Dubur, tahu dubur Pak? Dibersihkan dulu.
Bahkan kalau menurut mazhab Syafi'i di situ kita udah niat. Aku niat mandi wajib pada tempat hadas atau pada tempat najis, fi mahalil istinja, pada tempat pada tempat istinja bukan tempat. Pada tempat istinja, fi mahalil istinja. Tuh, nongkrong dulu. Nongkrong, bersihin. Itu kalau kita belajar fikih mah sampai digosok, Pak. Bahkan kalau kiai menjelaskan sampai kudu ngeden dikit. Karena dia itu termasuk, kan mandi itu mesti semua terbasuh anggota yang terlihat, itu semua terbasuh, dan itu ya nggak usah diintip, Pak, itu terlihat kalau buang air besar, dia keluar sampai itu dibasuh, ngeden dikit, nongkrong dulu, ya sudah saya sampaikan paling aman, makanya mohon maaf pakai shower itu paling aman, ya karena bisa kemana aja, jajahannya luas. Pakai shower enak, pakai shower ya murah, shower itu mohon maaf ya, pakai shower. Kalau nggak ada shower, pakai itu tuh kaleng yang biasa nyiram kembang. Ada tahu Pak ya? Kalau nggak punya juga kaleng kanguan, bolongin pakai paku. Iya, pakai keran agak susah, kan harus pakai selang boleh, karena kan tadi dubur. Ini kan masuk ke dubur Pak, buat ceboknya itu bagiannya. Kalau itu disemprot enak. Makanya kalau para kiai ngajarin itu. Ya kalau ada tadi Nabi, kalau bagaimana Nabi? Itu kalau riwayat mengatakan kayak pakai teko, kan orang Arab itu bentuknya kayak teko mandinya. Enggak ada zaman dulu siuk begitu. Ada nggak siuk batok dulu yang? Ada nggak? Nggak, zaman Nabi kira-kira ada nggak? Nggak ada. Iya. Iya, itu namanya apa? Ya itu makanya paling aman pakai shower itu. Jadi pakai begitu, pakai shower. Pakai ya siramlah atau pakai selang Pak ya. Pakai selang, paling selang. Kita pakai selang saja. Itu kena duburnya. Udah nongkrong beres, pakai anduk lagi atau anduknya memang tadi nggak dibuka. Jongkok. Ngapain jongkok? Wudu. Wudu. Sunnah jangan ditinggalkan. Sebelum kita mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, sebelumnya kita disunahkan berwudu dulu. Wudu dulu. Jongkok kan wudu Pak ya. Baru kemudian diri. Itu prosesnya luar biasa. Nongkrong, jongkok, diri. Mandi itu sunnahnya diri. Dan kalau pengen besar ganjarannya, mandinya berdua bini. Nabi berapa kali mandi sama istrinya? Boleh nggak? Halal nggak mandi berdua istri? Halal banget, dapat pahala. Cuman kita nggak mau. Nggak kuat kali ya. Dulu lagi pacaran ada setannya bisa jadi. Iya, nggak apa-apa. Nah itu sayangnya kita nganten baru terus. Iya mau mandi berapa kali terserah dah. Iya, itu ajaran Nabi, ajaran Islam begitu. Orang sama istri sendiri boleh. Tapi mandi istrinya, walaupun mandi Nabi nggak telanjang, bulat masih ada penutupnya. Gitu ya, masih ada penutupnya karena memang tidak sopan juga ya kalau kita mau telanjang bulat ya silakan aja sama istri sih, boleh nggak Pak? Boleh, agama membolehkan. Justru yang boleh kita nggak mau, yang nggak boleh kita mau. Itu ajarannya. Jadi itu diri kucur dari pala itu mandi ya Allah. Nanti kalau rukun-rukunnya kita belajar, tapi prosesnya begitu. Jadi nongkrong, jongkok jangan tinggalin hari Jumat, jangan sampai nggak mandi. Ada pendapat seorang ulama, kalau dia nggak mandi Jumat, itu mandinya nanti diqodho, habis Jumat ya mandi. Ya mandinya diqodho, karena pentingnya mandi. Islam itu paling bersih Pak. Mandi Jumat itu sangat dianjurkan. Sunnahnya kapan? Mendekati berangkat. Jadi nggak ada orang Islam itu masuk masjid kumpul-kumpul bau apek, nggak jorok orang Islam. Karena dianjurin mandi. Iya, itu Masya Allah. Ya, kalau kita di Saudi ya mereka pada mandi tuh, Masya Allah ya. Di kamar-kamar mandi baru sholat, lepek-lepekan. Itu mandi. Ya, orang Islam mau sholat Id dianjurkan mandi. Ya, Idul Adha, Idul Fitri itu sholat gerhana mandi. Intinya apa? Orang Islam itu bersih. Ya, bersih. Ya, bersih ya. Jadi itu mandi. Itu yang ketiga. Ini nggak bisa wudu, nggak bisa mandi. Apa? Tayamum yang benar. Ya, listibahati sholat agar kita boleh sholat. Jadi jangan sampai ada kekeliruan.
dia mengalami kecelakaan Pak, mohon maaf, kecelakaan ya, wah ini perban berdarah ya, tapi kemudian pengantin baru ini pada luka, mohon maaf ya, itunya nggak luka. Berhubungan suami istri, iya ya, akhirnya Pak, kan mesti mandi wajib ya, mesti mandi wajib. Cuman apa? Gimana saya mesti mandi wajib? Saya kan diperban begini. Nah, makanya tayamum itu nanti kita belajar bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tapi listibahati sholat, juga untuk membolehkan sholat. Nanti niat, ya tayamum, kemudian sholat, sah sholatnya. Iya, jangan kemudian dia nggak sholat, dalilnya apa? Ini belum bisa mandi, kan bisa tayamum. Tayamum itu bukan hanya pengganti wudhu, tapi pengganti mandi wajib. Makanya adanya ketiga, tayamum. Iya, ini begitu, dioperasi, di apa, silakan tayamum. Tapi kalau saya prinsipnya utamanya tayamum itu masih pakai debu. Ya masih pakai debu. Kalau debunya nggak kelihatan, saya belum berani pakai. Kalau nanti Bapak umroh, Bapak haji kan itu tayamumnya nepok kursi pesawat. Kursi pesawat. Ya kalau saya rasanya kurang yakin Pak, di kursi pesawat itu ada debu, diomelin itu. Ya, kalau kata kiai saya, kalau mau yakin ada debu di mana? Di pantat pramugari yang habis duduk sembarangan. Iya kan berantem jadinya. Cari masalah. Tapi di situ ada debu. Makanya kalau bicara soal debu ya, kalau saya kemarin kalau kan pesawat itu sebetulnya di belakang ada tempat sholat. Ya kalau nggak bisa semua ya apa? Ya kita namanya faqadat tuhrain. Tidak ada dua alat bersuci. Alat bersuci itu dua. Satu air, dua debu. Alat bersuci dua. Ya itu dalilnya kuat. Satu air, dua debu. Debu dalam arti tanah gitu ya. Tanah yang kemudian jadi debu kalau kita bilang tanah. Makanya ketika kita menghilangkan najis, ijaratun najasat, menghilangkan najis pada pada bekas liur anjing, maka salah satunya dengan apa? Tanah, atau dengan lumpur, dengan tanah ya, yang dicampur tanah. Jadi itu ketiga. Jadi jangan sampai begitu badan nggak bisa tayamum. Ya tayamum yang benar. Bagaimana kita proses tayamum? Ini lama prosesnya Pak tayamum. Ya kalau kan tayamum pertama muka, itu namanya debu nggak bisa begini Pak. Masa debu begini? Tapi kan kalau diajarkan, oke, ngajarin itu. Di sini ditarik. Itu debunya. Jadi keprek, ini ditarik ke sini. Ya kalau debu diginiin Pak, kelilipan. Ya enggak? Ya kalau kita kan nggak tahu pasti begitu Pak. Tapi udah, cuma ditarik ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Udah. Debunya udah ke sini, tinggal sisanya. Tayamum udah. Ya, tangan sama. Ya terus sampai bisa ya, untuk belajar. Tapi Bapak pasti akan melakukan. Itu namanya tayamum yang ketiga ya, setelah mandi. Yang keempat izalatun najasat, menghilangkan najis ya. Kita paham ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, najis mughalladzah. Mukhaffafah najis ringan, mutawassithah najis yang sedang, mughalladzah najis yang berat. Berat apa maksudnya? Ngebersihinnya ribet. 7 kali harus salah satunya dengan bercampur lumpur atau air tanah. Itu boleh di awal, boleh di tengah, pokoknya asal jangan terakhir pakai lumpurnya. Iya, itu aja. Boleh di awal, boleh di tengah, asal jangan terakhir. Terakhirnya lumpur gimana kita? Ya, Masya Allah ya. Itu namanya persiapan ketika kita masuk bab sholat ya, luar biasa. Nah, ini juga kalau sekarang kita ngomongin sholat Pak, kita bicara soal sholat, ini bahasannya panjang sekali. Yang pertama pasti akan dibahas tentang definisi atau arti sholat itu apa. Masa iya sih kita sholat dari kecil sampai hari gini nggak tahu sholat itu apa? Sholat sembahyang apa? Sholat sembahyang itu aja. Bahkan nanti diprotes bukan sembahyang katanya sembahyang. Waduh, marah lagi. Macem-macem aja. Apa itu sholat definisinya? Ya, kita udah pernah belajar, lupa nggak apa-apa, maka kita belajar lagi, ingat lagi. Oh ya, sholat itu artinya ini.
Ya, nah kalau kita bicara soal hukum agama atau kita bicara soal bahasa agama, seperti sholat ini kan bahasa agama, ya. Maka dia nanti, apalagi ya satu bahasa agama, dia bukan bahasa kita, bahasa Arab. Maka akan ada dua makna. Makna aslinya atau yang dikenal dengan makna lugawi, bahasa, logatan, makna etimologi. Satu lagi mana terminologi, istilahat. Ada istilah. Ya, kayak saum misalnya, puasa itu menahan. Sementara apa? Ya saum, ya asal kata menahan. Tadi menahan baru dijelaskan. Menahan diri yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, apa yang membatalkan yang dijabarin lagi. Itu namanya ya soal bahasa. Jadi definisinya sholat itu apa? Insya Allah kita masih ingat apa itu sholat, nanti kita bahas pelan-pelan. Yang kedua, kita wajib sholat. Orang sekarang kan ya kritis-kritis, Pak. Mana dalilnya? Ya tentu saja dari 6.666 ayat itu banyak sekali ayat tentang perintah sholat. Mudah-mudahan satu mau kita pegang. Ya, jangan sampai Al-Quran yang kita baca, yang kita punya, ini ayat-ayatnya nggak ada yang nyangkut dalam diri kita. Ya, kenapa? Biasanya jarang baca atau jarang mau mengkaji. Ya silakan. Ya waktu-waktu kita sangat manfaat buat demikian, Pak. Ini nggak cuma untuk ustadz, siapapun kita. Agama itu bukan buat Pak Ustadz, bukan buat ulama, buat siapa, buat semua kita. Agar kita beragama dengan baik, dengan benar, kemudian kita merasa tenang, batin kita merasa nyaman, dan kemudian ada kenikmatan. Itu ya kita belajar. Jadi saya nggak ngajak pusing, Pak, tapi nanti kita bahas ya. Jadi dalil kewajiban sholat yang pertama tentu saja dalil yang paling kuat ada dari Al-Quran. Banyak sholatnya, aqimus sholat itu banyak sekali. Yang kedua dari sabda Nabi, ya, dari hadis-hadis Nabi, ya. Nah, yang ketiga apa yang akan kita belajar? Syarat-syarat wajib sholat. Siapa yang diwajibin sholat? Nanti ada dua, ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Siapa yang wajib sholat? Kita wajib nggak pas sholat? Kenapa kita wajib sholat? Gitu ya. Kita ulang lagi, refresh namanya Bang Nuri. Kita enak, kita pada oh iya, nanti kita tahu. Ya. Kemudian waktu-waktu sholat ada waktunya. Ya kalau sekarang sih enak. Ya, ada ini pakai bunyi lagi, plus bunyi. Kalau dulu kan dari awalnya kita belajar tuh. Ya, karena ini menarik. Kalau waktu sholat itu menggunakan matahari. Tapi kalau waktu menentukan puasa, menentukan haji, itu pakai bulan. Ada dulu kan gitu. Sholat zuhur, kapan waktunya? Setelah matahari lewat dari tengah atau zawal lewat. Ya, istiwa. Lewat bayangannya, kemudian sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan dan bendanya itu sejajar, sama. Berarti sudah masuk waktu asar. Asar kapan? Sampai matahari tenggelam. Bablas. Nah, matahari tenggelam, datang waktu maghrib. Kapan maghrib selesai? Matahari kan baru tenggelam doang tuh. Masih ada kuning-kuningnya. Sampai kuning-kuningnya hilang. Masuk waktu isya. Kapan isya selesai? Terbit fajar. Tuh, fajar shodiq. Pakai matahari. Jadi dua-duanya jangan dimusuhi. Kalau puasa, ru'yatul hilal, ngeliat bulan. Kalau puasa ngeliat bulan. Ya kalau yang paling tahu ya datang bulan ya istri kita kapan. Ya, tuh pakai tuh waktunya. Kalau sekarang enak, ada bunyi ini. Ya waktu sholat. Ada berapa waktu sholat? Kalau di kalender jadwal sholat, itu waktu sholat itu ada 7, Pak. Bukan waktu sholat ya, waktunya termasuk nanti ada 7 lah. Pertama, waktu sholat zuhur. Kedua, waktu sholat asar. Ketiga, waktu sholat maghrib. Keempat, waktu sholat isya. Kelima, waktu apa? Sebelum waktu sholat. Antara sebelum subuh ada waktu apa namanya? Kalau puasa doang nih terkenal, dicari. Imsak. Ditungguin tuh imsak. 10 menit lagi. Wah, masih 10 menit lagi nih. Imsak berarti kan masih 10 menit lagi, masih boleh tuh. Baru bangun. Akhirnya apa? Pilihannya kan 3 itu. Bagi mereka nih, mohon maaf jangan marah ya. Pilihannya 3. 1 sekali isep, ngidup kopi sama makan nasi sekali bareng.
ngerokok, ngopi, makan. Karena tinggal 10 menit bareng tiga-tiganya. Lebih kan kalau yang, mohon maaf ya perokok ya, mohon maaf ya. Kalau nggak ngerokok bisa, keingetan aja siang ini. Yang ini tadi gue sahur nggak ngerokok nih. Tadi sahur nggak ngopi nih. Lah ngopi kan panas Pak, ya nggak? Udah panas kan berarti gitu. Sesuap nasi, seisepan rokok, minumnya kopi. Itulah seninya orang ngopi atau ngerokok. Waktu imsak, tuh berapa sudah? Ada 5 Pak. Baru kemudian waktu apa? Subuh. Selesai waktu subuh. Pak, nambah dikit ya, nggak sama Pak. Insya Allah nggak dijajah Pak ya, Insya Allah. Jangan usah dijajah. Nambah lagi kemudian terakhir, udah 6. Apa waktu apa? Suruk atau tulu. Apa tulu itu? Terbit matahari. Kenapa penting waktu suruk? Waktu terbit matahari. Zuhur mulainya azan zuhur sampai azan asar. Itu waktu zuhur. Terdengar azan asar, maka sudah waktu zuhur sudah habis. Asar mulai terdengar azan asar sampai azan maghrib. Terdengar azan maghrib waktu asar habis. Isya ya mulai azan maghrib ya sampai isya nih mulai terdengar azan isya. Isya mulai terdengar azan isya sampai waktu subuh. Itu isya. Masih ada. Imsak itu masih boleh sholat isya. Kalau kita bablas ketiduran masih ada nggak? Pokoknya selama belum azan ya itu masih ada waktu sholat sebelumnya. Nah sekarang waktu subuh itu kapan? Mulai dari azan subuh sampai azan zuhur. Ini ditanya, mulai dari azan subuh waktu habisnya azan zuhur. Kapan waktu habisnya? Itu makanya ada tulu tadi, ada suruk tadi. Jadi kalau bunyi itu tandanya waktu subuh sudah bisa. Kalau nulisnya agar johor mah repot. Karena yang lain batasnya semuanya azan kecuali subuh. Iya enggak? Betul Pak. Zuhur habisnya azan asar. Asar habisnya azan maghrib. Maghrib habisnya azan isya. Isya habisnya azan subuh. Subuh habisnya azan zuhur. Kapan habisnya? Tadi tulu. Waktu suruh. Iya, susah kan itu, makanya diperkirakan. Waktu suruh. Ya, ini. Sekarang nambah lagi bunyinya. Bunyi apa? Bunyi iqomat, bentar lagi bunyi. Kalau udah bel iqomat, itu udah gak ada tolerir. Harus sholat. Padahal nggak gitu juga sebetulnya. Iya, nggak gitu juga. Kalau ada orang masih sholat qobliyah subuh, biarin aja dulu. Nggak apa-apa. Itu kan cuma penanda kalau memang ada ukuran. Ukurannya sebetulnya bukan bel. Ukurannya dari mana? Ada yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat Al-Quran, maka kemudian qomat. Kemudian qomat. Bahkan kalau kita belajar hadis yang ini ada 2 pendapat. Salah satu mengatakan subuh itu bagusnya agak siangan dikit, agak terangan dikit. Kenapa? Ya tadi kita banyak zikirnya, kita banyak wiridnya. Ya kalau di musola itu hafal benar ya, silakan saja di Jakarta di mana dipakai. Subhanallah bihamdihi 100 kali. Orang tua kita la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu masyaallah. Kita kan enggak ya, mungkin karena banyak kesibukan kali ya, silakan saja. Pokoknya intinya satu, jangan sampai beban ya. Kalau di musola jangan sampai jadi beban. Pengen buru-buru pulang, jangan. Ya, biar sampai dicariin bini nggak pulang-pulang. Ya, jadi itu ya, Masya Allah. Saya rasa ya, saya nggak mau nanti menjadi penjajah terlalu lama. Ya, ini sudah korupsi, sudah azan isya ya, sudah masuk isya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Intinya kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, kita belajar menjadi ilmu yang manfaat, yang mengantarkan ibadah kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ilmu ini Insya Allah karena kita belajar, kemudian akan memberikan keberkahan buat diri kita dan keluarga kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ilahil Karim wa Antal Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, Allahumma fiqh laqam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.